Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum Islam bersifat universal. Slide selanjutnya. Saya Naila Salvadia dengan anggota kelompok yang lain, Devi Karmila Fitriana, Maulidia Maubuatinul Isnaini, dan Salafiul Arentiasi Silawafi. Selanjutnya. Hal yang akan kami bahas diantaranya makna hukum Islam, pembagian hukum Islam, makna dan pembagian hukum Islam bersifat universal, dan contoh penerapan hukum Islam bersifat universal. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Maulidia. Makna hukum Islam. Hukum Islam adalah aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan atau amaliyah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam. Hukum Islam juga berarti sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya. Selanjutnya, pembagian hukum Islam. Secara umum, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Sedangkan hukum muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, hukum acara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum ekonomi, dan kekayaan. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Devi. Makna hukum Islam bersifat universal. Ayat Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam selalu tampil dalam bentuk universal atau bersifat umum. Hal ini dalam artian hukum Islam tidak banyak berlaku untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia, berlaku bagi orang Arab dan orang non-Arab. Universalitas hukum Islam ini sesuai dengan pemilik hukum ini, itu sendiri yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Pembagian hukum Islam bersifat universal. Seperti yang telah dipaparkan tadi, hukum Islam ada dua, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Berkenaan dengan hukum-hukum ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya secara sangat detail dengan mendemonstrasikannya melalui praktik ibadah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia hanya melaksanakannya seperti yang dicontohkan dan tidak boleh mengintervensi secara mempersoalkan ketetapan Allah mengenai yang berkaitan dengan ibadah ini. Dengan demikian, maka hukum-hukum ibadah ini pada umumnya berlaku universal untuk umat Islam di seluruh dunia. Berbeda dengan hukum-hukum muamalah, muamalah selalu berkembang sesuai dinamika kehidupan manusia. Muamalah selalu identik dengan kemaslahatan manusia menyangkut apa yang dianggap baik, bermanfaat, dan menguntungkan bagi kehidupannya. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Salafiul. Lanjutan pembagian hukum Islam bersifat universal. Aturan-aturan hukum yang mengatur muamalah tidak boleh membelenggu dinamikanya. Hukum-hukum ini
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan fleksibel sehingga tetap relevan dimanapun dan kapanpun juga, serta dapat memenuhi kemaslahatan yang diinginkan. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum Islam memberikan sejumlah hukum positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Dalam gerakannya, hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan muamalah menyertai perkembangan manusia. Adanya ijtihad menjadi bagian penting dalam hukum-hukum ini. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa dan dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya. Contoh penerapan hukum Islam bersifat universal. Contoh penerapan hukum Islam dan dalam berkaitannya dengan Islam universal dapat dipahami melalui yang menyetujui dan melindungi kepercayaan non-muslim serta kebebasan mereka untuk mendakwahkan. Konstitusi ini merupakan kesepakatan antara Muslim dan Yahudi, serta orang-orang Arab yang tergabung di dalamnya. Non-Muslim dibebaskan dari keharusan membela negara dengan membayar jizyah, yang berarti hak hidup dan hak milik mereka dijamin. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.